Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, nomor induk mahasiswa 1904317. Saya berasal dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas Sistem Informasi Manajemen. Di sini ada soal yang berasal dari buku Balzan. Soal yang pertama yaitu, what technologies can a company use to safeguard information? Teknologi apa yang dapat digunakan perusahaan untuk melindungi informasi? Untuk melindungi informasi perusahaan, ada beberapa langkah yang harus diambil untuk memastikan integritas informasi mereka. Sistem dan komponennya terlindungi. Pertama dan terpenting, server firewall. Sistem ini sangat bagus sebagai perlindungan untuk mencegah aktivitas jahat. Mengenkripsi informasi adalah langkah lain untuk memastikan informasi tidak dapat dengan mudah diakses oleh hacker. Layanan perlindungan perangkat lunak antivirus adalah suatu keharusan untuk menjaga file dan jaringan agar tidak terinfeksi oleh virus atau worm yang akan merusak. Teknologi yang sering diabaikan adalah penghacur kertas dokumen. Terlepas dari semua kemajuan dalam komunikasi elektronik, kertas masih digunakan dan harus diparut dan didaur ulang untuk melindungi dari penjahat yang menyelami tempat sampah. Pemblokiran aplikasi yang tidak sah dapat juga membantu melindungi integritas sistem. Suatu keharusan untuk melindungi sistem dari peretas adalah program dan atau layanan perangkat lunak mendeteksi intrusi. Nah, untuk melindungi dari pelepasan tidak sengaja dari informasi yang bersifat pribadi untuk bisnis atau pelanggannya, program perangkat lunak penyaringan konten harus dimanfaatkan. Seiring berkembangnya dunia bisnis, begitu pula cara berbisnis. Pekerja lebih sering menggunakan perangkat mereka sendiri atau jaringan rumah untuk mengakses perusahaan jaringan. Ketika ini terjadi, perusahaan harus menerapkan autentifikasi multifaktor untuk memastikan itu benar-benar pengguna yang berwenang yang mencoba bekerja di jaringan bisnis tersebut. Jadi, enkripsi kunci publik itu harus menggunakan kunci publik yang memantau kunci pribadi. Firewall yaitu perangkat keras dan atau perangkat lunak yang menjaga jaringan pribadi dengan menganalisis konten info masuk dan keluar. Penyaringan konten yaitu menggunakan perangkat lunak yang menyaring konten untuk mencegah transmisi berbahaya yang tidak disengaja dari info yang tidak sah. Soal yang kedua yaitu why are e-policies important to a company? Mengapa e-policies itu penting bagi sebuah perusahaan? Dalam organisasi penting untuk menerapkan e-policies. E-policies adalah kebijakan dan prosedur yang membahas manajemen info bersama dengan pengguna komputer secara etis di tempat kerja dan internet di lingkungan bisnis. Jadi kebijakan itu penting untuk memastikan jaringan aman dari karyawan sudut pandang penggunaan sumber daya jaringan. Setiap perusahaan yang menggunakan komputer harus menerapkan kebijakan untuk keamanan dan pemantauan komputer untuk memastikan setiap orang bertindak secara legal dan etis. Kebijakan menyoroti penggunaan sumber daya yang dapat diterima dan informasi termasuk informasi yang dilindungi berdasarkan klasifikasi data. Soal yang ketiga, yaitu what are ethics? Ethics and why are they important to a company? Apa itu etika dan mengapa etika itu penting bagi sebuah perusahaan? Jadi etika itu adalah standar dan prinsip yang memandu perilaku kita terhadap orang lain. Jadi, etika adalah ideologi moral yang mengatur bagaimana suatu organisasi, orang, dan kelompok berperilaku dan atau beroperasi terlepas dari apa yang mereka hadapi. Nah, ini penting bagi perusahaan karena menetapkan pedoman dan membedakan antara perilaku benar dan perilaku yang salah yang harus dimiliki orang di tempat kerja. Jadi, mengapa etika itu penting bagi sebuah perusahaan? Karena bertindak secara etis adalah baik untuk pemegang saham dan beli bisnis karena memungkinkan untuk menonjol sebagai perusahaan yang benar, perusahaan yang bertanggung jawab kepada sosial dan lingkungan. Perusahaan ingin melakukan hal yang benar dan beretika untuk pelanggan dan pemegang saham selalu, sehingga perusahaan dapat terus mendapatkan kepercayaan mereka. Selanjutnya, soal yang bersumber dari buku Kelly. Soal yang pertama itu, why should information security be a prime concern to management? Mengapa keamanan informasi harus menjadi perhatian utama manajemen? Jadi, jenis keamanan ini menjamin keamanan data yang bersifat rahasia dan penting dari pengguna. Jika sistem informasi berhasil diimplementasikan dengan keamanan informasi, masalah akun yang diretas atau penipuan mungkin berkurang dan dapat dipantau karena keamanan total diterapkan.
harus diutamakan karena informasi merupakan kumpulan data yang bersifat rahasia dan penting bagi pengguna karena informasi tersebut dapat digunakan sebagai identitas atau hak untuk diketahui. Soal yang kedua yaitu, is security a technical issue or business issue, both or both? Support your answer. Jadi apakah keamanan merupakan masalah teknis atau masalah bisnis atau masalah keduanya? Jadi menurut saya apakah keamanan merupakan masalah teknis atau masalah bisnis? Menurut saya itu adalah masalah keduanya, yaitu masalah bisnis dan masalah teknis. Terutama karena bisnis menjadi lebih digital dan memiliki kontrol teknis yang disematkan ke dalam perangkat lunak. Karena terkadang juga teknologi membawa kita pada kehancuran dan kekacauan. Jika hal-hal teknis akan membantu masalah ini, mengapa ada banyak contoh teknologi, sistem, atau program yang buruk bagi bidang teknis? Jadi, keamanan informasi tidak lagi menjadi masalah yang berfokus pada teknis saja. Ini telah menjadi dasar untuk kelangsungan hidup bisnis seperti halnya masalah lainnya. Temuan kunci menunjukkan bahwa 81% responden, lebih banyak dari studi tahun-tahun sebelumnya, merasa bahwa masalah keamanan telah meningkat ke tingkat C-suite atau papan sebagai masalah yang menjadi perhatian kritis. Pelanggan menuntut karena kekhawatiran tentang privasi, perlindungan informasi pengenal pribadi, dan pencurian identitas tumbuh. Nah, mitra bisnis, pemasok, dan vendor saling membutuhkan, terutama ketika menyediakan jaringan dan akses informasi bersama. Upaya jaringan untuk mencuri intelijen kompetitif dan terlibat dalam pemerasan menjadi lebih umum. Pelanggaran keamanan dan pengungkapan data semakin muncul dari perilaku kriminal yang dimotivasi oleh keuntungan finansial. Nah, keamanan dikelola sebagai masalah perusahaan atau masalah teknis secara horizontal, vertikal, dan lintas fungsi di seluruh organisasi. Para pemimpin eksekutif memahami akuntabilitas dan tanggung jawab mereka sehubungan dengan keamanan organisasi untuk pemangku kepentingan mereka, untuk komunitas yang mereka layani, termasuk komunitas internet, dan untuk perlindungan infrastruktur nasional yang penting, serta kepentingan ekonomi dan keamanan nasional. Selanjutnya, keamanan diperlakukan sebagai kebutuhan bisnis. Ini dianggap sebagai biaya untuk menjalankan bisnis dan investasi daripada pengeluaran atau item anggaran yang bersifat diskresioner. Nah, kebijakan keamanan ini ditetapkan di bagian atas organisasi dengan masukan dan dari pemangku kepentingan utama. Unit bisnis dan staf tidak diperbolehkan untuk memutuskan secara sepihak beberapa banyak keamanan yang mereka inginkan. Pendanaan yang memadai dan berkelanjutan dan alokasi sumber daya keamanan yang memadai diberikan. Keamanan dianggap sebagai bagian integral dari siklus perencanaan strategis, modal proyek, dan operasional normal. Keamanan memiliki tujuan yang dapat dicapai dan terukur yang diintegrasikan dalam rencana strategis dan proyek serta diimplementasikan dengan kontrol dan metrik yang efektif. Nah, tinjauan dan audit rencana mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan keamanan serta persyaratan untuk kelangsungan operasi. Mereka mengukur kemajuan terhadap rencana tindakan yang tonggak, menentukan seberapa banyak keamanan yang cukup sama dengan seberapa banyak eksposur risiko yang dapat ditoleransi oleh organisasi. Selanjutnya, keamanan ditangani sebagai bagian dari inisiasi akuisisi untuk hubungan proyek baru dan sebagai bagian dari manajemen proyek yang sedang berlangsung. Nah, persyaratan keamanan ditangani oleh seluruh fase siklus hidup pengembangan sistem atau perangkat lunak, termasuk akuisisi, inisiasi, rekreasi, persyaratan, arsitektur, dan desain sistem, pengembangan, pengujian, operasi, pemeliharaan, dan penghentian. Soal yang ketiga itu why the Sarbanes-Oxley or SOX Act is having an impact on information security. Mengapa Sarbanes-Oxley atau yang biasa disebut SOX Act berdampak pada keamanan informasi? Nah, di sini Sarbanes-Oxley Act dikenal sebagai SOX. Mulai berlaku pada tahun 2002 untuk melindungi pemegang saham dan masyarakat umum dari kesalahan akuntansi dan praktik penipuan organisasi. Itu juga disesuaikan untuk meningkatkan akurasi pengungkapan perusahaan. SOX dirancang untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas perusahaan.
XOX memastikan validitas data keuangan dan perlindungan terhadap pengungkapan informasi rahasia sehingga keamanan informasi dapat terjaga. SOX memiliki dampak positif pada pengungkapan sukarela kegiatan keamanan informasi organisasi. Nah, untuk tetap mematuhi SOX, organisasi harus memiliki kontrol keamanan yang efektif untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data keuangan mereka. Semua data keuangan harus akurat dan dilindungi dari perubahan, serta kerugian internal dan eksternal. Selain itu, informasi keuangan harus tersedia oleh SEC dan juga publik. Ketersediaan berkelanjutan dan pemulihan bencana sangat penting untuk kepatuhan SOX atau Sarbanes-Oxley. SOX ini tidak hanya mempengaruhi sisi keuangan perusahaan, tapi juga Departemen TI yang bertugas menerapkan dan memelihara pengendalian internal yang dirujuk dalam bagian 404. Perusahaan harus mendokumentasikan, menguji, dan memelihara pengendalian tersebut serta prosedur pelaporan keuangan untuk memastikan mereka efektivitas. Nah, dampak dari bagian 404 sangat penting karena jumlah besar sumber daya diperlukan untuk kepatuhan SOX. Informasi perawatan kesehatan dilindungi oleh HIPAA. Informasi pembiayaan dilindungi oleh SOX dan informasi pelanggan dilindungi oleh GLBA. Meskipun demikian, mereka memiliki tujuan yang sama dalam pikiran, menjaga keamanan data sensitif. Perubahan signifikan telah terjadi dalam tanggung jawab manajemen untuk laporan keuangan di bawah Sarbanes-Oxley Act. Laporan keuangan harus disertifikasi secara pribadi oleh manajer puncak. Berdasarkan undang-undang tersebut, menghalangi keadilan, penipuan sekuritas, penipuan surat, dan penipuan kawat adalah semua kertas kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan Sarbanes-Oxley. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sama-sama bisa terus belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.